yang semua harus kita mainkan untuk keseimbangan. Keseimbangan. Makanya kemarin di Sarasehan Liga 2 dan Liga 1 itu klub-klub bersepakat, bukan PSSI menginstruksikan, bukan loh. Klub-klub bersepakat. Ini peta birunya yang kalian mau, kita maunya ini, kita bandingkan. 9 pemain keturunan tambahan yang berpotensi diperkenalkan PSSI untuk perkuat timnas Indonesia. Nomor 1 Kevin Dix. Kalau ada ngapain? Makanya bisa dibilang pemain-pemain yang kita zaman ini di proses naturalisasi itu kan semua akhirnya kepake kan? Nggak ada yang nggak kepake. Dan bagus-bagus mainnya. Yes. Ya, kan? Dan hasilnya juga kelihatan ya. Kelihatan kan? Kalau dibilang bahwa wah naturalisasi begini-begini, loh naturalisasi sejak zaman dulu. Malah periode sebelumnya lebih banyak, bukannya Pak I boleh satu lagi. Itu lebih banyak lagi pemain naturalisasinya. Tapi kalau Berikut 9 pemain keturunan tambahan yang berpotensi diperkenalkan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Salah satunya sudah menyatakan ketertarikan. PSSI terus berburu pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Bahkan, kabarnya dalam waktu dekat akan ada yang diperkenalkan lagi ke publik. Lalu, siapa saja 9 pemain keturunan tambahan itu? Simak ulasan berikut ini. 9 pemain keturunan tambahan yang berpotensi diperkenalkan PSSI. 9. Jayden Osterwolde. Pemain Fenerbahce ini sejatinya sudah masuk radar untuk dinaturalisasi. Namun, hingga kini Osterwolde belum menyatakan ketertarikan membela timnas Indonesia. 8. Julian Urip. Pemain berusia 17 tahun ini diketahui memiliki darah Indonesia. Pihak PSSI juga kabarnya sedang mendekati dan membujuk Urip agar mau berkostum merah putih. 7. Miliano Jonathans. Pemain berusia 20 tahun ini juga sedang dibidik untuk dinaturalisasi. Apalagi, Jonathans sudah mulai dimainkan oleh Vitesse Arnhem di Liga 2 Belanda. 6. Mauro Zelstra. Nama pemain satu ini juga masuk radar PSSI sejak beberapa waktu lalu. Zelstra bahkan mengaku sudah mengurus dokumen-dokumen untuk memulai proses naturalisasi. 5. Ole Romeni. Pemain FC Utrecht ini kerap digoda untuk memperkuat timnas Indonesia. Romeni sendiri belum tegas menyatakan berminat atau tidak membela skuad Garuda. Beberapa kali bahkan pemain berdarah Sumatera Utara ini seperti mengiyakan tawaran. Namun, Romeni sepertinya masih ingin melihat situasi lebih dulu. 4. Pascal Struijk. Pemain Leeds United ini juga sudah lama digadang-gadang akan menjalani proses naturalisasi. Pengalaman Struijk tampil di Liga Inggris tentu akan sangat berguna. Sayangnya, kedatangan pemain satu ini akan membuat lini belakang Indonesia semakin sesak. Saat ini saja sudah ada beberapa nama termasuk pemain keturunan di posisi tersebut. 3. Hairo Riedewald. Pesepak bola Royal Antwerp ini kabarnya sudah positif akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Riedewald disebut memiliki darah keturunan dari Maluku. Posisi aslinya memang pemain belakang. Namun, Riedewald bisa diturunkan juga sebagai gelandang bertahan yang tentunya akan menambah kekuatan. 2. Emil Audero. Kiper FC Como ini sudah lama diincar untuk dinaturalisasi. Namun, pihak keluarga terutama sang ayah, Edi Mulyadi, sempat menolak dengan alasan mimpi Emil adalah bermain di Piala Dunia. Dengan langkah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mimpi tersebut bisa jadi kenyataan. Emil Audero bukan tidak mungkin akan menjadi pemain timnas Indonesia. 1. Kevin Dix. Dalam sebuah wawancara, pemain FC Copenhagen ini mengatakan kakeknya akan dengan senang hati jika sang cucu membela timnas Indonesia. Pernyataan ini dianggap sebagai sebuah kode. Dix memang incaran lama untuk dinaturalisasi. Namun, pemain berusia 27 tahun itu tak kunjung memberikan jawaban. Kode tersebut bisa dianggap sebagai jawaban setuju membela Indonesia.
Itulah 9 pemain keturunan tambahan yang berpotensi diperkenalkan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Semoga informasi ini berguna untuk pembaca sekalian. Sebelumnya Shin Tae-yong juga sempat bujuk 5 pemain keturunan ini demi bantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong membujuk 5 pemain keturunan tambahan demi membantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Pelatih 53 tahun itu mengindikasikan timnas Indonesia belum akan berhenti kedatangan pemain keturunan berkualitas. Sekarang kita bisa lihat masyarakat sepak bola Indonesia sangat bahagia dengan kehadiran pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia. Kalau performa kami lebih baik lagi, kami tidak akan mudah dikalahkan oleh siapapun, kata Shin Tae-yong. Jadi, memang ada yang bilang proyek naturalisasi menyusahkan pemain lokal, tapi tolong jangan ada yang salah sangka. Kalau kita bisa naik peringkat 50 dunia, mungkin sepak bola Indonesia tidak akan mudah dikalahkan, lanjut Shin Tae-yong. Shin Tae-yong bahkan melihat ada peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 berkat bantuan pemain-pemain keturunan. Terbukti di 2 laga awal grup C, timnas Indonesia sanggup menahan 2 tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia. Jika meraih hasil positif saat tandang ke Bahrain dan China pada matchday ketiga dan keempat, peluang timnas Indonesia ambil bagian di Piala Dunia 2026 semakin besar. Langkah timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 semakin mudah jika setelah Miss Hilgers dan Eliano Reijenders hadir, ada pemain top lain yang gabung skuad Garuda. Setidaknya ada 5 pemain yang diharapkan segera gabung timnas Indonesia. Mauro Zelstra FC Volendam U21, terang-terangan mengaku sudah mengirimkan berkas ke PSSI. Ole Romeni, FC Utrecht dan Kevin Dix, FC Copenhagen, terus didekati PSSI. Media Belanda, Voetbal Primeur, mengatakan Harold Riedewald sudah menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Tentu yang bikin heboh adalah pernyataan Voetbal Primeur yang mengatakan Pascal Struck tersedia untuk memperkuat timnas Indonesia. Jika nama-nama di atas bergabung, melihat timnas Indonesia finish 2 besar grup C sekaligus lolos Piala Dunia 2026 bukanlah mimpi di siang bolong. Diprediksi, tim skuad Jepang pun takkan mudah menumbangkan timnas Indonesia jika Ole Romeni dan kawan-kawan gabung skuad Shin Tae-yong. Mungkin saat ini banyak pemain Belanda keturunan Indonesia yang merasakan bimbang karena masa depannya di level internasional masih belum jelas. Itu terjadi karena sampai saat ini mereka belum mendapatkan kesempatan membela timnas Belanda. Salah satunya adalah Ian Maatsen. Never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to